Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu objek wisata di Kota Palu, tepatnya di Kabupaten Donggala. Dan untuk menyaksikan review atau vlog saya di tempat ini, kawasan wisata ini, Anda bisa melihatnya di channel YouTube saya, FS Official. Di sana membahas tentang desain-desain inspirasi bangunan, rumah, dan lain-lain. Oke, yang berminat bisa disaksikan di channel YouTube saya dan tetap dukung saya juga di channel ini. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbicara soal panen indukan bertelur lobster air tawar. Mari simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan memeriksa indukan di kolam pemijahan saya yang ini, yang di luar ruangan. Jadi beberapa hari terakhir saya mengamati ada yang bertelur. Nanti coba kita cek satu persatu, dan akan kita lihat kondisi telurnya sudah seperti apa. Oh ya teman-teman, jadi perlu diketahui untuk kolam pemijahan saya ini memang adalah bibit-bibit baru yang saya hasilkan sendiri dan saya pijahkan lagi. Nah, sesuai program saya akan mencetak banyak bibit dan indukan untuk saya budidayakan ke tempat budidaya yang lebih luas. Nah, ini sementara saya akan ngecek. Jadi kalau ada yang bertelur berarti ini murni adalah hasil telur pertama dari indukan yang saya pijahkan ini. Nah, perlu teman-teman ketahui usia dari indukan di sini sekitar ada yang 8 sampai dengan 9 bulan, dan itu baru telur pertama mereka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sejak dari burayak, telur pertama itu dihasilkan di usia 8 bulanan, ada yang 9 bulanan. Nah, coba kita akan periksa, amati. Nah, jadi seperti inilah cara saya setelah mengamati atau mengangkat shelternya. Saya akan amati yang menekuk ekor, tapi perhatikan juga biasanya kalau usia telurnya sudah lama di gendongan indukan, itu kadang indukan tidak menekuk ekor. Jadi perhatikan saja baik-baik teman-teman. Nah, ini saya mendapatkan satu teman-teman. Nah, ini telurnya masih muda sepertinya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini indukan-indukan saya sudah saya pisahkan yang belum bertelur dan juga yang bertelur. Nah, ini saya mendapatkan 3 ekor yang bertelur. Jadi ukurannya masih 4 inci dan 3 inci teman-teman, masih agak kecil. Memang ini indukan baru, tapi ya kita terima saja, kita syukuri hasilnya ada yang bertelur. Namun saya belum akan memindahkannya ke kolam karantina, sebab nanti kita bisa lihat usia telurnya ini saya amati masih sangat muda. Jadi saya lepaskan saja dulu nanti di kolam ini. Nanti kalau sudah hampir berusia 3 minggu atau 4 minggu dengan ciri-ciri tertentu, itu baru akan saya pisahkan atau saya karantina. Nah, ini bisa dilihat teman-teman masih berwarna kuning muda. Nah, ini baru sekitar 1 minggu usia telurnya dan masih sangat rawan terjadi kerontokan. Jadi saya biarkan aja kembali bersama indukan yang lain dengan mengandalkan sistem perlindungan diri sendiri dari lobster ini untuk menjaga telur-telurnya terhadap gangguan lobster lainnya. Nah, seperti inilah metode saya teman-teman. Jadi saya biarkan aja dulu, nanti sudah hampir turun gendong baru akan saya pisahkan ke kolam penetasan. Dan itu saya lakukan selama saya budidaya dengan metode seperti itu. Oke, kita lanjut ke kolam di dalam ruangan. Kolam pemijahan saya akan kita cek juga. Nah teman-teman, ini kolam di bagian dalam ruangan. Jadi ada 2 kolam pemijahan, yang ini dan yang ini. Dan di sini ada bibit teman-teman. Ini sudah berukuran 1 incian juga di kolam ini. Dan di kolam ini juga ada bibit. Ini bibit berukuran hampir 1 inci, masih ada juga yang burayak. Karena dulu bibit di sini hasil dari indukan yang di sini.
Jadi indukan yang bertelur itu bibitnya saya tetaskan di kolam ini. Nah, kali ini saya akan periksa indukan di sini lagi dan yang di sini ada tidak yang bertelur. Oke, simak terus video ini. Nah, kita angkat dulu teman-teman. Ini ada yang molting 2. Ini kita amankan dulu shelternya. Di sini ada bibit juga yang ikut turun di sini teman-teman. Waktu itu mungkin ada yang masih nempel di indukan. Jadi karena kondisi telurnya masih sangat muda, itu saya tidak angkat dulu indukannya teman-teman, saya biarkan aja dulu. Nanti kalau sudah kurang lebih 1 minggu lagi akan menetas, baru akan saya karantina di kolam tetas. Seperti itu metode saya yang saya lakukan selama ini. Coba kita cek lagi di kolam ini. Jadi kolam ini adalah indukan-indukan yang sudah lebih tua usianya teman-teman. Ada yang sudah hampir 1 tahun lebih. Dan ini penghasil bibit-bibit saya sebelumnya. Kita coba cek satu persatu. Ini shelternya sudah saya angkat, jadi kita amati saja dulu teman-teman. Ini kolamnya sudah lama saya tidak bersihkan dan tidak pakai media filter. Kita perhatikan saja dulu. Teman-teman, tidak ada yang bertelur, saya amati. Jadi ini memang indukan-indukannya cukup besar-besar, ukurannya 5 incian. Waktu mereka ini 4 inci itu sangat produktif, sering sekali bertelur. Tapi semakin besar ukuran itu akan semakin jarang. Nah, ini sudah 3 bulan dari indukan ini belum ada yang bertelur. Waktu itu pernah saya panen hanya 2 ekor aja. Tapi sebelum-sebelumnya ketika berukuran 4 inci itu sekali panen bisa 10 ekor yang bertelur teman-teman. Sangat produktif. Nah, jadi memang seperti itu. Semakin besar indukan, jeda bertelurnya juga akan membutuhkan waktu. Nah, jadi seperti itu saya sudah memperlihatkan kondisi indukan saya yang bertelur di kolam pemijahan saya. Dari 3 kolam pemijahan teman-teman, total saya mendapatkan 5 ekor indukan yang bertelur. Dan dari 5 ekor yang bertelur tersebut itu berasal dari kolam pemijahan yang baru saya pijahkan atau dengan indukan-indukan yang masih berukuran 4 inci atau indukan muda. Nah, jadi yang di kolam ini teman-teman itu indukan muda dan baru saja memasuki periode bertelur. Nah, itu saya dapatkan. Kemudian di kolam yang indoor tadi yang saya dapatkan 2 ekor bertelur itu masuk ke periode kedua bertelur, juga berukuran 4 inci up. Nah, sementara di kolam pemijahan saya yang usianya sudah lebih awal itu saya tidak mendapatkan indukan bertelur. Dan terakhir saya panen indukan bertelur di kolam tersebut itu sekitar 3 bulan yang lalu.
Artinya ada jeda waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan, dengan ukuran indukan 5 inci up itu tidak mengalami proses bertelur. Nah, sehingga saya mau katakan satu hal di sini, bahwa usia atau ukuran produktif dari budidaya lobster air tawar itu yang saya temui selama saya budidaya itu memang berulang kali saya sampaikan, di ukuran 4 inci kita akan menemukan momentum yang cukup padat mendapatkan indukan bertelur ketika kita memijahkan ukuran seperti itu, teman-teman. Dan sore hari ini saya akan pergi meninggalkan tempat budidaya ini hanya 1 hari 1 malam saja, teman-teman, untuk berekreasi di salah satu tempat wisata di kota saya. Nah, jadi sebelum saya berangkat, saya memberikan pakan terlebih dahulu kepada lobster-lobster ini dengan kacang hijau. Nah, jadi ini saya biarkan saja, sebab tanpa saya rebus, teman-teman, karena kalau sudah terendam dalam air nanti akan menjadi empuk dengan sendirinya dan bisa dimakan oleh lobster-lobster saya. Jadi saya siapkan ini untuk saya tinggalkan karena malam saya tidak punya waktu lagi untuk memberi pakan. Oke, teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat untuk kemajuan budidaya lobster air tawar. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai di penghujung. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam capit.